Oke, shalom, selamat pagi. Hari ini akan ada mungkin agak pendek sharingnya karena sebagai pengingat kepada saya saja gitu. Karena sepertinya sharing ini sudah sering dibagikan oleh beberapa pendeta atau pembicara di YouTube ya. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat rahmat-Mu Tuhan. Sekali lagi kami juga mau diingatkan tentang kebenaran firman-Mu Tuhan supaya kami terhindar dari dosa, dari kesalahan Tuhan, dan juga kehidupan kami bisa semakin lama semakin diperbaharui, disempurnakan Tuhan, supaya benar-benar kehidupan kami bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, jadi ini tentang kesalahan ya. Ayat Alkitabnya yaitu di Matius 7 ayat 4. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Nah, sebenarnya saya sering dengar ayat ini, cuman kemarin ayat ini berbicara lagi kepada saya dan lumayan jelas. Jadi saya lagi mengendarai mobil di suatu jalan karena memang itu masih pagi ya. Jadi saya lagi mau mencari makan. Saya agak ragu-ragu mau makan di tempat A atau di tempat B. Nah, ternyata pada saat saya lewat tempat A itu tutup. Jadi saya mau ke tempat B, tapi tempat B ini ada beberapa cabang. Nah, itu yang membuat saya ragu-ragu. Lalu pada saat saya kendarin mobil, cabangnya di mana ya? Yang di atas atau yang di bawah? Akhirnya saya decide, udahlah yang di bawah aja. Nah, memang pada saat saya decide yang di bawah saja, saya mau putar balik, ya, saya mau U-turn. Memang ada sedikit kesalahan dari saya. Pada saat saya melakukan U-turn, saya mengendarai mobilnya agak cepat karena saya pikir itu pagi. Nah, pada saat lagi cepat dan saya agak mengambil jalur kedua, ya, mengambil jalur kedua. Jadi agak terlalu lebar. U-turn-nya itu agak terlalu lebar atau muternya agak terlalu lebar. Nah, pada saat saya muter terlalu lebar, ada motor dari arah berlawanan, dia lewat, lalu dia sempat klakson nggak ya? Kayaknya nggak sempat klakson. Kayaknya nggak sempat klakson, ya. Cuma pada saat dia lewat, dia itu melotot ke saya, melotot terus sambil bergumam. Sepertinya ya, saya nggak tahu sih. Mungkin pokoknya pasti mukanya marah dan bergumam. Ya mungkin karena saya hampir mengambil jalur dia. Nah, sebenarnya itu bukan jalur dia. Sebenarnya itu dia sedang lawan arah, ya. Jadi pada saat saya mau U-turn seperti ini, ya pada saat saya mau U-turn seperti ini, jadi pada saat saya U-turn dia dari sini, ya karena kan ini arahnya ke sini, arahnya ke bawah. Nah, jadi dia motong arah berlawanan. Nah, jadi saya hampir kayak nggak nabrak sih, cuman kayak mungkin dia kaget atau gimana gitu. Udah agak cepet, jadi seperti ini. Nah, dia ke sini, lalu dia melototin saya dan dia lumayan bergumam, apa gitu. Saya melototin saya. Dalam hati saya sempat kesel. Pertama kali respon saya kesel. Apa sih ini? Ya sorry lah, mungkin saya terlalu cepat atau gimana, ya sorry lah. Cuman yang saya lihat lucunya adalah pemotor tersebut sudah lawan arah, tidak pakai helm, tidak pakai masker, dan megang kopi di tangan kirinya. Jadi dia mengendarai motor satu tangan doang, yang satu tangan megang kopi. Yang menurut saya lumayan bahaya sih ya, karena ya mungkin dia sudah ahli atau gimana, cuma tetap dia cara memegang motornya itu hanya satu tangan, pelan-pelan, lawan arah, tidak pakai helm, tidak pakai masker. Dan setelah saya kesel, lalu sebenarnya Tuhan berbicara kepada saya gitu loh. Tuh orang udah salahnya lebih banyak, lebih galak lagi ya. Karena dulu saya pernah di Jakarta, saya juga pernah ada orang yang lumayan gemuk, ya. Jadi dia udah lawan arah, lalu dia melihat saya sempat mau mendahului mobil ya, jadi saya tempat sikat ke sini, lalu dia kaget karena melihat mobil saya keluar, lalu dia ngomel-ngomel. Saya sempat dengar itu ada kata-kata kasar. Lalu lucu ya, udah salahnya lebih parah, tapi dia lebih galak gitu. Lalu saya teringat akan ayat ini. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? Bahkan di Indonesia pun ada peribahasa gajah di seberang lautan tampak tetapi semut di di depan mata tidak tampak gitu. Oh sorry,
semut di seberang lautan tampak, cuman gajah di pelupuk mata tidak tampak. Nah, seperti itu. Iya ya, saya bilang benar juga, kok banyak ya orang sekarang seperti ini gitu loh. Lalu Tuhan mengingatkan lagi, hei, semalam tuh kamu begitu. Oh, akhirnya saya kaget. Oh, ternyata memang semalam saya ada sedikit insiden dengan istri saya. Insiden kecil karena waktu itu saya sudah ngantuk, cuman istri saya mungkin kurang tanggap atau gimana, jadi ya itu jadi kurang kurang ditanggapi lah saya istilahnya, omongan saya. Lalu saya lumayan cemberut dan bete istilahnya karena memang saya sudah ngantuk. Lalu Tuhan mengingatkan, hei, itu kan cuma sekali doang. Kenapa kamu sampai seperti itu? Dan jujur pada saat itu pun karena sudah ngantuk, tadinya saya mau berdoa, cuman saya hanya memejamkan mata dan menurut saya mau berdoa, cuman saya ketiduran ya. Jadi saya lumayan berdosa juga karena saya melewati doa mesbah keluarga saya gitu. Hanya karena kesalahan kecil gitu. Lalu saya yakin itu Roh Kudus yang ingatkan saya, hei, dia tuh cuman kesalahannya kecil loh. Dan kesalahannya cuma sekali itu doang loh, bukannya tiap hari loh. Kamu juga sebenarnya juga sering bersalah sama dia, bahkan salahnya kadang-kadang lebih besar. Kamu kan dulu suka marah-marahin dia, kamu kan dulu suka apa-apa. Iya ya Tuhan, ternyata saya juga gitu ya. Aduh, sorry banget deh. Jadi saya bilang saya mau berubah gitu. Nah, jadi saya mau mengingatkan diri saya lagi, saya benar-benar saya mau berubah. Nah, lalu ini ayat berikutnya, kenapa saya mau berubah dan kenapa saya mau mengampuni istilahnya, apalagi hal kecil tersebut, saya juga diingatkan ke ayat ini, 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 20. Bahwa sebenarnya Allah dulu yang lebih mengasihi kita. Nah, bagaimana aku bisa mengasihi Allah? Bagaimana saya bisa istilahnya dengerin khotbah atau dengerin firman Tuhan, tapi masih membenci saudaranya. Mungkin tidak se ekstrim itu ya, tidak sampai membenci. Cuman ya sempat bete atau sempat kesel, itu pun menurut saya membenci tapi dalam skala kecil. Tetap membenci ya, walaupun dalam skala kecil gitu. Tapi Tuhan ingatkan saya lagi, ya udahlah, belajar mengampunilah. Kalaupun engkau tidak bersalah kepada istrimu atau contoh kepada anakmu, jika engkau tidak bersalah kepada dia dan dia yang istilahnya bersalahnya lebih besar kepada kita, tetap harus diampuni. Kenapa? Karena ya Allah lebih dulu mengasihi. Dosa kita kepada Allah, kalau dosa kita kepada Tuhan pasti lebih besar. Dari lahir aja kita sudah membawa dosa turunan. Apalagi setelah itu kita pasti melakukan dosa. Kalau diakumulasi sampai sekarang, pasti dosanya kita lebih banyak dibandingkan dosa Tuhan kepada kita. Nggak mungkin ada. Tuhan nggak mungkin berdosa atau Tuhan nggak mungkin bersalah kepada kita. Yang ada kita pasti bersalah kepada Tuhan. Nah, dari situ saya diingatkan, oh ya ternyata memang harus seperti itu. Tuhan dahulu yang mengasihi kita, Tuhan dahulu yang mengampuni kita, dan mengapa kita harus bete hanya karena hal kecil? Kenapa harus kita kesalahan hal kecil? Ya udahlah, ampuni aja, karena toh kesalahan kamu, karena toh balok di matamu itu pasti lebih besar. Hanya karena selumbar engkau bisa melihat dan engkau bisa mau memperbaiki, atau engkau bete kesel hanya karena itu. Come on, lebih banyak lah kesalahan kita kepada orang tersebut, atau bahkan kalau tidak ke orang tersebut, kepada Tuhan. Ya, jadi dari kejadian itu saya tertawa, tapi pun diingatkan kepada Tuhan gitu. Ya udah, pasti kita juga pun ada kesalahan, saling mengampuni, saling memaafkan. Itulah yang Tuhan mau. Karena ya ini juga sebagai dasar kehidupan saya ya. Kehidupan saya ada banyak mungkin disakiti orang atau ada banyak apa ya. Ampuni aja. Walaupun kita nggak pernah salah kepada orang itu, supaya impas, ya kita pikirkan dosa kita kepada Tuhan aja. Tuhan udah impaskan kita, ya kita impaskan kepada orang. Ya karena begitu bisa lebih damai loh. Dan saya merasa setelah ini ya, kayak hari-hari saya terutama dengan istri saya itu, saya bisa
oh ya, saya juga ada salah lah sama kamu dulu-dulu. Mungkin tipenya beda atau mungkin waktunya beda. Cuman ya udahlah, kesalahan-kesalahan depan udahlah, nggak usah terlalu dipikirkan. Ya, itu hanya selumbar, itu hanya semut dibandingkan gajah. Jadi ya ini basic reasonnya untuk mengampuni. Oke, itu saja. Amin. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk memberikan kami penguatan Tuhan bahwa ini adalah salah satu alasan kenapa kita harus mengampuni. Karena kadang kita pun tidak sadar akan kesalahan kami. Kadang kita hanya melihat sesuatu yang kecil, cuman banyak kesalahan di kami yang kami sering lupa. Tuhan, Tuhan ingatkan lagi Tuhan bahwa Kau sudah mengampuni kami sebesar apapun balok itu Engkau bisa mengampuni. Jadi berikanlah kami kekuatan juga untuk mengampuni atau bahkan melupakan selumbar yang ada di saudara kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kuatkan kami Tuhan. Selalu ingatkan kami untuk bisa selalu mengampuni dan berikan kami alasan yang kuat Tuhan supaya hati kami bisa menerimanya dengan tulus dan juga pikiran kami bisa melupakannya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.